Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya, Mila Khansa. Terkadang kita berpikir, kenapa sih para seller yang ada di marketplace seperti di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya itu kenapa sih berani banting harga di sana, bahkan jual murah gitu ya, memang murah meriah gitu. Kenapa sih padahal kalau kita lihat di toko lain itu kadang harganya jauh berbeda. Kenapa mereka berani banting harga? Karena ada juga alasan umumnya. Yang pertama, mungkin mereka ingin mengejar feedback, ya, ingin mencari pelanggan dulu. Yang kedua, mungkin produknya itu udah di stok ya, tidak laku gitu, jadi ya udah banting harga aja gitu. Atau enggak pingin balik modal kan, jualannya nggak laku-laku atau alias panik gitu kan, jadi berani banting harga. Nah, di sini saya akan kasih 5 tips ya supaya kita terhindar dari perang harga, banting harga di marketplace tapi masih banyak yang beli ya, masih banyak yang beli produk kita berani keluar dari banting harga, perang harga tuh kita berani keluar gitu, nggak ikut-ikutan gitu. Nah, bagaimana Kak cara tipsnya? Nah, yang pertama itu ialah kalian harus ubah angle-nya dulu, ubah posisi foto angle produknya itu secara jelas. Nah, contohnya yang ini ya, di sini ada sebuah produk keranjang baju ya, ada merek Sinpo lah kita istilahkan. Nah, di sini kita lihat di foto produknya ini, dia motonya itu jauh gitu ya, nggak detail fotonya. Yang di samping ini kita lihat angle-nya itu nggak nampak, nggak jelas produknya, besarnya, tingginya, pokoknya tuh fotonya tuh jauh. Nah, harganya 25.000 gitu. Dan kita lihat yang terjual baru 12. Nah, beda hal yang satu lagi. Ini udah lumayan bagus ya, maksud itu angle-nya itu lebih dekat daripada yang tadi itu kan jauh fotonya. Kalau ini udah dekat angle-nya, harganya 28.500, tapi ada juga beberapa keterangan yang belum lengkap gitu ya. Yang belinya yang ini ratusan baru ya, ratusan orang gitu, dan harganya 28.500. Angle-nya ada lumayan, tapi ada beberapa judul atau kategori yang kurang tepat. Nah, contoh yang ketiga ini berani ya, ini seller yang paling unik, berani dia memasarkan harga yang paling tinggi. Yang pertama 25, yang toko kedua 28.500. Nah, yang ketiga ini dia berani kasih harga yang lebih tinggi ya, dia tidak perang harga, tidak takut dengan banting harga yang kompetitor yang lainnya gitu, dia tidak takut. Karena apa? Ya, ini kasih harga yang di sini 32.500, lebih mahal, tapi coba kita lihat yang beli udah hampir 1.000 orang. Apa sih resepnya, apa sih tipsnya kok bisa gitu ya, padahal di toko lain lebih murah, ini mahal tapi banyak yang beli di sini yang lebih tinggi harganya. Karena apa? Karena angle-nya, kita lihat fotonya di sini ya, fotonya angle-nya itu bagus, maksudnya itu jelas ya, produknya di foto detail, jelas, memang detail banget, angle-nya itu bagus, bisa dilihat ya. Terus yang kedua, kategorinya juga sesuai gitu ya, kayak perabotan rumah tangga atau alat penyimpanan baju atau apa, pokoknya kategorinya sesuai. Yang ketiga, di sini kita lihat keterangannya Sinpo ya, tipe gitu, ada kayak keranjang laundry atau pakaian kotor, pokoknya detail, judulnya itu detail gitu. Itulah bisa bikin produk kita itu tidak takut dengan
banting harga. Pokoknya tips untuk mengatasi jangan banting harga, jangan perang harga gitu. Jadi itulah tipsnya yang pertama. Yang kedua itu ialah rubah keyword. Nah, rubah keyword ini ialah kata kunci kalau orang ingin mencari cari sesuatu, cari produk itu, keyword inilah yang kata kuncinya. Misalnya kita ingin cari sweater. Nah, kalau kita di judul produk kita buat sweater tapi ketinggalan A-nya, tadi saya tulis di sini ya, di sini. Misalkan kalau sweater itu kan SWEATER. Nah, kalau kita buat cuma sweater aja SWETER, itu otomatis produknya tidak muncul karena keywordnya salah. Itu bisa mengakibatkan bisa produk kita tuh tidak muncul, tidak diketahui orang gitu ya. Nah, itu salah satunya, kita harus bisa ubah keywordnya ya. Terus misalnya kita pingin tulis kayak handuk, kita buat anduk aja, itu salah. Harus yang benar adalah kata H di depannya. Nah, pokoknya keyword ini, kata kunci ini salah satu hal yang penting kalau kita pingin mengupload produk di marketplace. Itu kita harus benar-benar detail judulnya. Nah, yang ketiga itu ialah ubahlah foto atau gambar semenarik mungkin gitu. Jadi editlah gambar foto produk kalian ya, kayak bisa menambahkan background atau bisa menambahkan border. Tapi kalau menurut saya sih, kalau kita mau foto produk itu memang lebih bagusnya itu memang harus fokus di produknya sih ya, harus fokus di produknya. Jelas latar belakangnya warna putih juga nggak apa-apa, tapi tergantung produknya produk apa gitu ya. Misalnya kalau ada produk-produk yang memang harus menambahkan warna supaya lebih kiasannya itu mewah atau kiasannya bagus, enak dilihat, kita bisa menambahkan background atau border, atau kita bisa memberikan tulisan-tulisan manfaat di produk itu. Pokoknya kasihlah editlah foto yang enak dilihat orang ya gitu. Pokoknya beda dari yang toko lainnya gitu. Kasihlah sentuhan foto-foto produk yang menarik, kasih gambar-gambar yang menarik, yang enak dilihat gitu. Nah, yang keempat itu ialah jasa pengiriman. Nah, coba kita lihat, kita cek. Misalnya di kompetitor lainnya mereka cuma mengaktifkan ekspedisi pengirimannya cuma 3 buah, atau kayak misalnya cuma ID, JNT atau secepat gitu kan. Jadi kita bisa mengaktifkan ekspedisinya, apalagi ekspedisi Samdai atau Kargo atau JNT atau secepat atau Antar Aja. Pokoknya kita aktifkan semua ekspedisi di sana gitu, supaya orang mudah memilihnya. Apalagi kalau di dalam kota orang ingin barangnya sampai hari itu juga, jadi kita bisa mengaktifkan Samdai gitu. Yang kelima, lokasi kompetitor. Perhatikan lokasi kompetitor teman-teman ya. Kalau lokasi kompetitornya berada di luar kota, itu kalian jangan kasih harga yang murah, jangan banting harga ya. Nah, sebenarnya ada sih bonus satu lagi ya, saya sampai lupa. Yang keenam ya, itu ialah kualitas. Ya, kalau misalnya barangnya murah tapi kualitasnya jelek, nggak memuaskan, itu untuk apa ya gitu. Jadi kalau kita beli barang biar mahal tapi kualitasnya bagus, tahan lama. Jadi kualitas itu nomor satu. Kualitas produk itu yang nomor satu. Biar mahal tapi kualitasnya bagus. Itu bisa juga kita mengatasi perang harga gitu. Jadi kalau kalian pingin baru memulai jualan online gitu ya, kalau menurut saya sih jangan banting harga dulu gitu. Ya udah, sesuaikan aja harga yang kalian inginkan. Ambil untung-untung sedikit juga nggak apa-apa awal-awal untuk memancing customer, untuk mendapatkan customer pertama gitu ya. Kalau banting-banting harga ya jangan dulu ya.
seperti awal, kalau kalian ingin banting harga ya salah satu yang umumnya yaitu ingin dapat feedback cepat, atau yang kedua ya, yang tadi karena menghabiskan stok ya karena tidak laku gitu, atau enggak alias panik gitu ya. Jadi kalau saran saya, kalau kita mau jualan awal gitu ya udah biar untung sedikit, tapi nanti kalau kita dapat pelanggan nanti kita bisa mengatur keuntungannya lagi gitu. Nah, itulah 6 tips ya cara mengatasi perang harga. Yang pertama, rubah angle. Yang kedua, rubah judul atau keyword. Yang ketiga, rubah gambar atau foto. Yang keempat, jasa pengiriman. Yang kelima, lokasi kompetitor. Dan yang keenam, kualitas. Itulah beberapa tips yang bisa saya berikan ke kalian. Semoga bermanfaat. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang sudah bantu subscribe channel ini. Yang belum, silakan di subscribe, karena setiap minggunya kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu seputar marketing. Nah, untuk itu saya Nila mohon pamit, sampai jumpa di minggu depan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.